Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kami dari kelompok 17 akan menjelaskan tentang pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan ROI. Nah, sebelum kami menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Filza Kesati Azahra. Dan saya, Dinda Sulistiawati, akan menjelaskan tentang kinerja pusat investasi. Apa sih itu kinerja pusat investasi? Yaitu pusat pertanggungjawaban yang hasil kerjanya diukur berdasarkan laba dan jumlah investasinya dengan ukuran yang digunakan untuk mengukur hasil kerja oleh sebuah pusat laba, karena pusat laba mempunyai wewenang terhadap masukan dan keluarannya laba. Lalu ada tingkat pengembalian atas investasi atau return of investment, disingkat menjadi ROI. Apa sih itu? Yaitu ukuran atau besaran yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi sebuah investasi dengan ukuran kinerja yang paling lazim bagi suatu pusat investasi. ROI juga dapat kita ketahui bahwa rasio laba operasi terhadap aktiva operasi rata-rata, di mana ada beberapa cara untuk menentukan ROI. Tetapi metode yang paling sering digunakan adalah membagi laba bersih dengan total aktiva. Nah, di sini juga ada rumus ROI, yaitu laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata. Laba operasi merupakan pendapatan yang dikurangi biaya dari operasional normal perusahaan, di mana pajak penghasilan ini tidak termasuk karena mengacu pada laba sebelum bunga dan pajak. Lalu ada rumus aktiva operasi rata-rata, yaitu nilai buku bersih awal ditambah nilai buku bersih akhir dibagi 2. Aktiva operasi atau aset operasional yaitu aset yang digunakan untuk menghasilkan laba operasi, seperti contoh aset ini terdiri dari kas, persediaan, piutang dagang, gedung pabrik, dan peralatan. Nah, sebagai contoh misalkan sebuah perusahaan yang mempunyai 2 divisi, yaitu yang pertama ROI alfa adalah 0,2, itu dari 100.000 dibagi 500.000. Lalu yang kedua ada ROI beta, yaitu 0,1, itu dari 200.000 dibagi 2 juta rupiah. Nah, rumus ROI cepat dan mudah digunakan. Namun, memerinci ROI dalam margin dan rasio-rasio perputaran memberikan informasi tambahan. Nah, selanjutnya itu ada margin dan perputaran. Nah, rumus ROI dalam margin perputaran itu adalah margin dikali perputaran, di mana margin itu adalah laba operasi dibagi penjualan dan perputarannya itu adalah penjualan dibagi aktiva operasi rata-rata. Margin adalah rasio laba operasi terhadap penjualan. Maksudnya jumlah laba operasi yang dihasilkan dari setiap dolar penjualan. Nah, penjualan yang dimaksud ini biasanya penjualan yang tersedia untuk bunga, laba, dan pajak. Nah, perputaran atau turnover itu adalah rasio terhadap rata-rata aset operasional dengan membagi pendapatan penjualan dibagi aktiva operasi rata-rata. Nah, perputaran itu juga menunjukkan bahwa penjualan yang dihasilkan dari setiap dolar yang diinvestasikan dalam aktiva operasi. Nah, di sini ada contoh misalnya selemari company itu memperoleh laba operasi tahun lalu. Nah, di sini ada laporan laba ruginya. Nah, penjualannya itu sebesar 480.000 dikurangi harga pokok penjualan sebesar 222.000 sama dengan 258.000. Nah, 258.000-nya ini adalah margin kotor. Nah, margin kotor dikurang sama beban penjualan dan administrasi sebesar 210.000 sama dengan 48.000. Ini adalah laba operasinya. Nah, pada awal tahun nilai buku bersih dari aktiva operasinya itu adalah 277.000. Nah, pada akhir tahun nilai buku bersihnya dari aktiva operasinya ini adalah 323.000. Nah, maka aktiva operasi rata-ratanya sama dengan aktiva awal ditambah aktiva akhir dibagi 2 sama dengan 277.000 ditambah 323.000 dibagi 2 sama dengan 300.000. Nah, terus kita mencari marginnya. Nah, marginnya ini sama dengan laba operasi dibagi penjualan sama dengan 48.000 dibagi 480.000 sama dengan 0,10 atau 10%. Nah, perputarannya sama dengan penjualan dibagi aktiva operasi rata-rata sama dengan
480.000 dibagi 300.000 sama dengan 1,6. Nah, selanjutnya kita mencari ROI. Nah, mencari ROI itu ada dua cara. Yang pertama, ROI sama dengan margin dikali perputaran, sama dengan 0,10 dikali 0,6 sama dengan 0,16 atau 16%. Nah, cara yang kedua itu ROI sama dengan laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata, sama dengan 48.000 dibagi 300.000 sama dengan 0,6. Ini adalah perbandingan kinerja dengan menggunakan ROI. Nah, di sini ada dua divisi. Yang pertama itu ada divisi electronics dan yang kedua itu ada divisi medical supplies. Nah, dapat kita lihat di sini di divisi electronics itu ROI-nya itu meningkat dari 18% pada tahun pertama menjadi 20% pada tahun kedua. Namun, di divisi medical supplies ini malah menurun dari 18% pada tahun pertama menjadi 15% pada tahun kedua. Nah, penyebab dari perubahan ini juga dapat diketahui melalui perhitungan rasio margin dan perputaran pada setiap divisinya. Selanjutnya, ini ada perbandingan margin dan perputaran. Nah, dapat kita lihat bahwa margin untuk kedua divisi ini turun dari tahun pertama ke tahun kedua. Nah, kedua divisi ini sebenarnya mengalami penurunan persentase yang sama, yaitu 16,67%. Penurunan margin itu dapat dijelaskan oleh pengeluaran yang meningkat atau tekanan persaingan yang memaksa penurunan harga jual atau keduanya. Nah, meskipun marginnya turun, divisi elektronik ini mampu meningkatkan tingkat pengembaliannya. Hal ini juga disebabkan oleh peningkatan perputaran yang lebih besar daripada penurunan margin. Nah, salah satu sumber dari peningkatan perputaran itu adalah kebijakan yang sengaja mengurangi persediaan. Nah, perhatikan bahwa aktiva rata-rata yang digunakan ini tetap sama pada setiap divisi, meskipun penjualannya itu meningkat 10 juta. Pengalaman divisi medical supplies ini kurang menggembirakan karena tingkat perputarannya itu tidak berubah, ROI-nya malah turun, dan divisi ini juga berbeda dengan divisi elektronik karena tidak mampu mengatasi penurunan marginnya. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan dari ROI. Nah, keunggulan ROI yaitu ada 3 positifnya. Yang satu, ROI mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan, beban, dan investasi sebagaimana yang diharapkan dari seorang manajer pusat investasi. Yang kedua, ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya. Dan yang ketiga, ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi aktiva operasi. Lalu ada kelemahan dari ROI. Apa sih itu? Penekanan yang berlebihan pada ROI menghasilkan pemikiran yang sempit. Berikut ada 2 kelemahan dari ROI. Yang pertama, ROI mengakibatkan fokus yang sempit pada profitabilitas divisi dengan mengorbankan profitabilitas keseluruhan perusahaan. Dan yang kedua, ROI mendorong para manajer untuk fokus pada kepentingan jangka pendek saja dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang. Nah, itu dia penjelasan dari saya, Dinda Sulistiawati, dan teman saya Firza Kiasati Az-Zahra. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap di rumah saja dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.